Hai guys, selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Kami saat ini ada di kota Malaka atau Melaka Bandaraya Bersejarah, ibu kota negara bagian Malaka di Malaysia. Sebelum seharian explore Malaka, mari kita ikutan antri sarapan. Paling gampang cari street food yang enak itu adalah dengan cari antrian terpanjang. Ini di daerah Jalan Kampung Pantai, gak jauh dari pinggir Sungai Malaka. Order apa nih? Bestsellers. Bestseller, whatever it is. I don't know what it is actually. 2 portion of bestseller ya. Yeah. Ada roti-roti juga, kayaknya aku pengen cobain roti-roti dia deh. Boleh. Ini semua meja penuh guys. Kita tuh harus ngantri cukup lama untuk bisa dapat duduk di sini. Ini kayak butter toast ya. Yeah. Aku lihat meja-meja lain tuh banyak yang order roti ini. Jadi tanggung udah sampai sini harus cobain juga, apalagi udah antri panjang. Si menu bestseller belum keluar, tapi kayak butter toastnya udah jadi dan ini gila bener-bener enak banget. Butternya tuh melted gitu di mulut, enak banget dan luarnya crispy banget. Terus kopinya, ini kayaknya kopi terenak yang pernah aku minum. Ini dibuatnya masih manual gitu, terus kuahnya itu banyak herbal-herbalnya di dalamnya, jadi kelihatannya bening tapi sebenarnya banyak banget ingredients yang dimasukin, hanya diambil sari-sarinya aja. Yes, datang akhirnya yang ditunggu-tunggu. Ini namanya Mihun Kue, bestseller di sini. Mihun Kue ini benar-benar dibuatnya pakai tangan satu persatu. Kalau kata Alvin nggak boleh kena pisau, kalau pisau kan dingin jadi rasanya berubah, gitu ya? Yeah. Mari makan, selamat makan. Bagaimana menurut kamu? Wow, the soup enak sekali. Enak sekali? Iya. Iya, emang luar biasa sih ini. Dan bahan-bahannya juga segar-segar semua. Ini ikan asinnya crispy banget, wangi banget. Bahkan cabenya begitu dibuka dari toplesnya itu udah wangi banget. Ini bahannya bagus sih. Dan memang rasanya jadi luar biasa. Aku udah beres, Alvin masih separuh. Iya. Katanya enak, kok belum habis-habis? Karena ada something special clothing as well. Kalau aku harus tunggu dia. Beresin kalau masuk lagi. Belum sembuh-sembuh bener dia. Wih, pagi-pagi udah langsung lecak, udah keringetan. Makan enak. Worth it nggak? Sangat Antri. worth it. I like it so much. Iya, aku juga doyan banget. Iya. Tadi sebenarnya ramai banget. Terus tiba-tiba ada tetangga yang kasih tahu saman. Langsung pada bubar. Pada langsung bawa mobilnya masing-masing. Finally aku tahu di sini ya, yang tulis itu saman itu orang pakai baju putih. Oke. Jadi kalau lihat orang pakai baju putih mesti langsung ingat ya, parkir. Iya. Yuklah kita lanjut jalan-jalan yuk. Enggak, kamu aja. Alvin itu kalau ngelihat yang jualan uncle-uncle anti-anti gitu suka nggak tegaan, jadi belum butuh pun dia suka beli aja dulu. Itu kayak sebagai bentuk supportnya dia lah. Kita sampai ke Chengho Cultural Museum. Yeay, kita udah beli tiket. Kalau untuk untuk foreigner 15 ringgit, kalau orang lokal 10 ringgit. So, kita juga bisa beli makanan ikan karena di dalam kita bisa kasih makan ikan. Nah, ini ah ya, Kak Mei ya. Boleh jumpa Ii Ame ya. Oh, Sisie. Pertama kita harus nonton video dulu. Oh, video di dalam. English please. Canal was extended, the legendary Great Wall fortified, and the magnificent Forbidden City built. But more notably, the Ming Dynasty witnessed the apex of Chinese maritime achievement through the completion of some of the most wondrous voyages in seafaring history. Yongle was one of the most celebrated and outstanding emperors of the Ming Dynasty. He passionately believed that the country's strength would be much enhanced through an open-door policy in international diplomacy and trade. As such, Emperor Yongle appointed Cheng Ho as ambassador and the commander-in-chief of China's fleet.
commanding him to construct a fleet to explore and visit regions beyond China. His mission was to bring letters and gifts from the emperor to foreign rulers, thus enhancing diplomatic ties, while displaying the might and generosity of the Ming Dynasty, as well as to reinforce political and cultural interaction between China and foreign countries. Wow, di sini ada maketnya, kapalnya Cheng Ho. Dan kalau dia berlayar, gila pasukannya. Jadi bukan satu kapal sekali berangkat, rame-rame. Ada kapal yang khusus buat nanam ada tumbuh-tumbuhannya. Jadi mereka punya bahan makanan tuh ada terus. Ada kapal buat perang. Nah, ini grain ship. Ini kapal yang bawa beras kali ya, biji-bijiannya. Passenger ship. Panjangnya 70 meter, lebar 9 meter. Ada yang bawa treasure ship. Ada battleship ini yang buat perang ya, ada senjata. Treasure ship. Jadi yang gede di tengah-tengah, kelilingnya kiri kanan tuh ada yang lebih kecil-kecil. Horse ship. Wah, yang itu bawa kuda. 到明朝开始统治的时候，中国的海军技术已经达到了世界上任何一个国家 Water ship. 无法比拟的高峰。 Ini bawa air. 中国造船企业 Luar biasa persiapannya ya sebelum mereka berangkat. 技术的同时，还引进了从南海和印度洋其他海员那里借来和改编的。 Nah, ini formasinya nih guys. Jadi bukan cuma sepak bola yang punya formasi. Cheng Ho waktu berangkat itu udah ada formasinya kayak gini nih. Yang tengah-tengah ini treasure, barang-barang berharga ya. Kapal-kapal yang bawa barang berharga ditaruh di tengah-tengah biar nggak dirampok kali ya. Terus command and battleship di sekelilingnya, kiri kanan. Terus kuning-kuning ini adalah yang bawa kuda, horse ship. Terus yang biru muda ini water. Yang orange yang bawa makanan, grain. Oh, di sini ada kuning juga yang bawa kuda. Terus di sini hijau tua ini battleship. Oh, jadi ada yang buat fight nih ya di belakang. Jadi ngelindungin ujung-ujung belakangnya. Sama sayap kiri, sayap kanan juga ada nih untuk battle-nya. Dan ini command and battle. Command and battle. Wah, kayak gitulah kurang lebih. Luar biasa ya. Jadi di zamannya di abad ke-15 itu pasukannya Cheng Ho ini adalah pasukan terbesar yang berlayar di laut nih. Lebih dari 200 kapal. Terus sailor sama soldiersnya itu lebih dari 27.000. Selama pelayaran juga kapal-kapal itu dia berlayar dengan formasi tertentu. Luar biasa. Ini apa ini? Coba jalan. Lucu ya, kayak injek air. Coba terus. Aku juga mau jalan di atas air. Ini lucu banget sih. Dua anak ini. Wah, seru banget guys. Ini benar-benar diajarin nih, kasih lihat nih. Treasure ship itu bentuknya yang kayak mana. Terus mana lagi B ini horse ship. Ini yang kapal cepat yang bawa kuda-kuda nih. Ini horse ship. Terus C ini adalah grain ship. Grain ship yang bawa bahan makanan ya. Dikasih penjelasannya nih, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Terus yang D ini adalah command and battle ship, 75 kali 29 meter. Wah, battleship yang kayak gini. Dia bawa persenjataan
Lucu nih, ada matanya. Sun and Moon. Terus ada watership. Bawa fresh water nih, air tawar. Ukurannya hampir sama yang bawa makanan, grain ship. Wow. Dan ini mereka punya gifts ya. Mereka punya hadiah-hadiah yang dikasih untuk membina hubungan dengan negara-negara lain. Dengan pemimpin-pemimpin dari daerah-daerah lain. Ya, ada sutra, ada ginseng, ada porcelain. Memang zaman dulu China itu terkenal dengan porcelain ya. Oh, ini ada artefacts. Ada pembakar dupa. Apalagi tuh? Porcelain yang udah pecahan-pecahannya. Apa ini? Oh, pasukannya ada bikin. Oh, ini ya. Sumurnya masih ada. Masih ada airnya. Wah, ini tempat bersejarah banget. Lanjut. Ini beneran Kuangchang dulu ya? Ini Cheng Ho masa kecil. Dari kecil itu udah mainan kapal kayu. Dan ini adalah sepupunya, namanya Chen Gu. Jadi mereka itu dekat banget. Tapi waktu Cheng Ho-nya masih umur 12 tahun, udah ditangkep dan dibawa ke Nanjing. Nah, sebelum dia pergi, dia udah kasih kapal kayunya itu ke Chen Gu sebagai hadiah perpisahan. Tapi karena Chen Gu terlalu kangen sama Cheng Ho, akhirnya dia sakit sampai meninggal. Nah, pada saat meninggal pun yang ada di meja riasnya Chen Gu itu cuma ada kapal kayunya Cheng Ho aja. Nah, si Cheng Ho sendiri juga dia selalu pakai kalung perak yang dihadiahin sama Chen Gu. Kalau lagi malam-malam, lagi sepi, Cheng Ho itu bakalan mengenang kembali lah zaman mereka masih anak-anak. Ini Cheng Ho sama kakeknya. Lihat nih, masih ada kapal kayunya kan. Selalu pegang kapal kayu. Dan kakeknya ini dari zaman kecil. Nah, Cheng Ho itu by the way lahir di keluarga muslim ya. Kakeknya suka ceritain bagaimana beliau melakukan perjalanan panjang ke Mekah gitu. Jadi si Cheng Ho itu dari kecil memang udah punya impian pengen bisa berlayar untuk keliling-keliling ke tempat-tempat lain. Dan memang akhirnya kejadian. Kebayang gak sih guys, dari tahun 1400-an di China itu mereka udah bisa bikin batu bertuliskan huruf-huruf serapi ini. Wah, ruang apa ini? Throne room, bilik singgasana. Oh, cuti. Emperor. Ini zamannya Ming Dynasty nih. Emperor cuti lagi sama Raja Malaka, Parameswara di Istana Funtian di Nanjing. Jadi dulu kan Cheng Ho itu dia keliling-keliling ke banyak tempat, kasih oleh-oleh, kasih hadiah-hadiah gitu untuk membangun hubungan kan bilateral dengan negara-negara lain. Dan akhirnya Raja Malaka ini kunjungin balik China. Ini Cheng Ho-nya juga ada di sana. Nah, itu Emperor Cuti yang di depan. Ini kalau yang nonton Ming Dynasty pasti bisa ngikutin nih. Ada serialnya. Aku sempat nonton di YouTube. Di zamannya rombongannya Cheng Ho itu kalau mau jalan lewat laut itu harus bawa cadangan air bersih sampai kebutuhan 1 bulan itu terpenuhi. Jadi nggak main berangkat aja, preparationnya luar biasa. Itulah sebabnya di sini banyak sumur-sumur peninggalan pasukannya Cheng Ho. Buat yang suka sejarah, ini museum bener-bener seru banget deh. Ini ada cerita juga bagaimana asal-usulnya Kesultanan Malaka.
Ternyata foundernya itu dari Palembang loh. Tapi harus kesini sendiri baru baca yang jelas. Terus ada juga sejarahnya Malaysia. Jadi dari tahun 1400-an, ini Parameswara yang tadi aku bilang yang keturunan Palembang, Raja Palembang. Dia yang ngebangun Malaka pertama kali. Terus pertama kali dikunjungi sama Ming Dynasty itu sama Yinqing tahun 1403, 1405 baru Cheng Ho datang. Nah, habis itu 1409 officially recognized by Ming Dynasty. 1509 datanglah Portugis, tapi belum berhasil menguasai Malaka. 1510 belum. 1511 baru Portugis menguasai Malaka. Nah, ini mulai nih. Alfonso de Albuquerque. Nggak tahu gimana cara mentionnya deh, cara spellingnya. Terus 1545 Malaka sebagai pusat penyebaran agama Kristen di timur. Oke. Terus 1597 mulai datang Belanda. Jadi historinya tuh mirip-mirip sama Indonesia sebenarnya. Portugis dulu datang duluan, sekitar 100-an tahun, baru datang Belanda. Tapi bedanya Indonesia kan Belanda, terus baru Jepang kan. Nah kalau Malaysia itu abis Belanda datanglah Inggris. Inggris nih mulai nih. Tahun 1700-an nih, 1700-an, 1800-an itu sudah British yang take over Malaka. Ini kita cepat aja ya, aku nggak bacain satu persatu ya. Nah, terus 1941, Perang Dunia Kedua, Malaya itu di-occupied sama Japanese. Ini kurang lebih bareng-bareng sama Indonesia nih. Indonesia juga kan 1942 sampai 1945 kan. Baru 1945 Indonesia merdeka. Tapi Malaysia belum karena dia masih British masih gangguin lagi nih. Baru sampai dia itu merdekanya 1957 kalau nggak salah. Yang kita lihat benderanya itu tiang bendera yang tinggi 95 meter di Kuala Lumpur tuh. Oh, ini dia. Independence atau kemerdekaannya Malaysia ini. Jadi benar tahun 1957 ya. Mereka lepas dari kolonialisme Inggris. Terus ada Federasi Malaysia. Ini awalnya ya. Awalnya itu ada Malaysia, ada Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei. Oh sorry, Brunei itu decided to not participate. Brunei itu nggak ikutan. Jadi awalnya cuma Singapura, Sabah, Sarawak, Malaysia. Tapi 2 tahun kemudian Singapura memutuskan untuk ninggalin Federasi Malaysia. Begitu kurang lebih sejarahnya. Ini masih ada peninggalan bingkisan-bingkisan dari Ming Dynasty nih. Porcelain. Satu set gini. Wah, precious nih. Cups. Teman-teman pada suka nggak ngelihat sejarah-sejarah gini nih? Kalau aku sama Alvin suka banget. Kita kalau di museum gini bisa tahan lama nih. Oh, ini ada kayu manis gede-gede banget cinnamonnya. Nih bandingin sama tanganku. Kalau di coffee shop dapatnya kan kecil-kecil ya. Nih cinnamon. Cinnamon. Ini kayaknya incense deh. Incense ya. Ini my favorite thing juga nih. Aku punya koleksi incense. Lumayan. Ini dari Asia Tenggara. Apa pistachio? Bukan? Oh iya benar. Pistachio from Middle East. Ini pepper nih. Ini yang bikin Indonesia dijajah nih. Ini juga nih. Nutmeg, clove. Garlic, bawang putih ya. Wah, ini rempah-rempah. Pepper. Cabe. Cabe nih. Ada apa lagi? Oh, sarang burung. Bird nest. Sarang burung walet. Buset ini. Gede amat. Ini timbangan. Iya. Temeta. Oh, iya benar timbangan tuh. Cus sama.
buat gayung kan? Gayung? Dari besi? Iya. Contoh mah. Ming copper mirror. Mirror? Cermin? Cermin? Ini mana cermin? Tapi itu bukan cermin kan? Aku tahu. Dari copper sih. Wah, ini apa nih? Spreading the tea culture. Puer cha, teh puer ini teh yang tambah lama umurnya tambah mahal. Ini. Wah, gede banget puernya. Gile. Ini favoritnya Alvin sama Lucy minum teh puer. Kita punya yang udah belasan tahun juga ya. Itu mantep banget. Oh, medicine juga ada. Obat-obatan. Ada sempoa tuh. Oh, silk ini ya. Wah, hao piaoliang ya. Bagus banget. Wah, udah bling-bling. Bling-bling ya. Ada sumur lagi. Dan ada ikannya. Kita kasih makan ikan yuk. Ada moon di dalam. Moon? Iya. Wah, ikannya senang kita kasih makan. Oh. Ternyata dengan belajar sejarah seperti ini, aku jadi tahu kalau Islam di Asia Tenggara ternyata penyebarannya itu sedikit banyak dibantu oleh Chengho. Nah, ini kan. Play a certain role in promoting the Islamization of Southeast Asia after the 15th century. This exhibition hall mainly introduces the relationship between Chenghe and Islam in Southeast Asia and the theory that Islam in Southeast Asia is spread by the Chinese. Ternyata asal-usulnya Islam di Asia Tenggara termasuk disebarinnya sama ini, sama Chengho. Guys, ini Wali Songo guys. Wali Songo yang kita pelajari di Indonesia. Nah, di sini dijelasin siapa sebenarnya sih 9 guru agama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa nih, abad ke-15, abad ke-16. Yang kita kenal dengan 9 wali atau Wali Songo. Ini loh backgroundnya. Sunan Gresik. Sopo iki? Oh. Bong Tak Keng. Pemimpin Nanyang dilantik oleh Chenghe. Sunan Ampel. Bong Sui Ho. Raden Patah. Jin Pun. Sunan Gunung Jati. Toh Aboh. Sunan Bonang. Bong Ang. Sunan Derajat. Oh. Sunan Giri. Cucu Bong Tak Keng. Nama Cinanya Huang Yili. Sunan Kalijaga. Tuh. Putra Gan Engcu. Sunan Muria. Anaknya Gan Si Chang. Yang ke-10 ada tanda tanyanya, siapa ini Sunan Kudus? Jatikso. Nah. Ini eye opening banget nih. Jadi yang suka komennya agak pedes-pedes, yang agak rasis-rasis tuh mestinya belajar sejarah ya. Jadinya bisa lebih paham gitu loh. Jangan ada kebencian satu sama lain. Kan enak kalau kita bisa hidup berdampingan, saling berdamai. Jangan suka kayak apa-apa maunya kompetisi terus. Kolaborasi lebih asik guys. Dulu-dulu di Indonesia aku selalu nyari temen siapa yang marganya Gan juga. Nggak ketemu-ketemu, kebanyakan marganya Chen atau Tan gitu kan. Nah ternyata di sini belajar pedigree of Wali Songo. Baru muncul nih, di mana-mana ada marga Gan nih. Yen. Aduh, akhirnya eksis juga marga Gan.
Guys, ini buku-buku yang kayak di movies nih, yang kayak di film-film. Ternyata bener loh ada buku-buku kayak gini. Wow. Nah, ini ada Basic Principles of Chong Ho. Ada beberapa poin. Ini yang poin kedua aku suka banget nih. Persahabatan baik dan berdampingan secara damai. Jadi Chong Ho itu melakukan 7 pelayaran ke barat tanpa menempati setengah inci dari negara lain. Tiap kali dia tiba, dia harus lebih dahulu mengunjungi pangeran atau raja, memberikan berbagai hadiah berharga dan menghormati kewibawaan raja setempat. Dia mengadopsi dasar tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri dan luar negara dari berbagai negara untuk mewujudkan dunia yang harmoni. Bagus ini, very good. Jadi nggak ribut sana ribut sini. Nah, terus be kind and treat others with tenderness. Baik hati, perlakukan orang dengan lembut. Toleransi, berpikiran terbuka. Bagus sekali ini prinsip-prinsipnya. Mengatasi rintangan dan semangat petualang. Nah, makanya dia keliling dunia ya pakai kapal ya. Kita lanjutkan nih pakai mobil. Banyak yang bisa dipelajari di sini guys. Ini recommended to visit karena bukan cuma sekedar museum yang meninggalkan artifacts aja, tapi banyak prinsip yang kita bisa pelajari. Oh, ini rutenya dia. Dia dari Nanjing, Ming Dynasty. Nanjing terus. Dia muter tuh ke Malaka tuh. Terus ke Sumatera tuh. Terus ke Jawa. Oh, dia ada ke Thailand juga tuh. Ada ke Thailand, Bangkok ya sana. Dan, wow, Calcut, India. Ke Ceylon juga, Sri Lanka. Sampai ke Persia, daerah-daerah Arab. Ini Arab tuh, Mekah. Wah, ini Afrika juga. Sebelah timur Afrika juga dia udah kunjungin tuh, Mogadishu. Gila, produktif sekali dia kelilingnya. Dan bukan cuma satu kapal loh, dia rame-rame pasukannya. Amazing. Pernah kepikiran gak guys? Laksamana Chong Ho itu sekali berlayar tuh bisa 2-3 tahun. Dengan armadanya 28.000 orang. Makan apa mereka di kapal? Pernah nggak kelaparan? Ternyata pada zaman itu, di zaman dinasti Ming, itu udah bisa ngawetin makanan dan minuman. Dan buah-buahan juga. Dan ini kurang lebih perlengkapan mereka. Ini buat masak ya. Buat masaknya. Terus mereka juga ada tanam sayur-sayuran di kapal. Ini impresif bener-bener. Kepikiran loh, persiapannya luar biasa. Nggak asal jalan aja berangkat terus nanti nyampe mana mampir beli-beli makanan. No, mereka siapin ini di kapal, ditumbuhin ini buah-buahan, sayur-sayuran, bawa bekal yang cukup. Bahkan hewan-hewan juga, ini ayam dibawa juga di kapal. Ayam bisa bertelur. Tuh ada anak-anak ayamnya, kecil-kecil. Wah, ini really well prepared nih. Tempat tidurnya zaman dulu banget ya. Ini kayak obat-obatan ya? Kayak tempat obat, lemari obat nggak sih? Ya. Berarti kalau ada yang sakit juga mereka udah prepare ya, ada obatnya ya? Oh, ada mainan juga, ada chess nih. Ada congklak Ada mahjong. Oh, ada musik juga, zither. Nah, aku ingat juga liang kalau lihat ini. Ini koper ya, zaman dulu koper begini ya. Iya, itu koper kulit tuh. Ada koper kayu, koper kulit. Koper dari logam ini. Koper besi kali ini. Kayu. Oke. Wah. Aku berterima kasih sama pemerintah Malaysia yang udah bikin ini semua historinya, karena yang dijelasin bukan hanya peninggalan Chong Ho di Malaysia, di Malaka, tapi termasuk sampai Indonesia juga. Jadi bisa belajar banyak dari sini.
Sebenarnya Indonesia juga punya banyak peninggalan dari Cheng Ho ya, di Semarang ada, dan mungkin di tempat-tempat lain juga ada, at least Cirebon harusnya ada. Kalau dibikin seperti ini bagus sekali sih untuk belajar. Jadi orang-orang juga bisa mengenal sejarahnya, asal-usulnya, budayanya, jadi nggak asal gampang dipicu jadi ribut aja, karena kalau kita belajar sejarahnya, well, kita seharusnya hidup berdampingan itu damai, nggak ada ribut-ribut. Guys, ini treasures. Ini banyak yang punya Indonesia loh. Aduh, sayang banget ya di kita nggak di treasure seperti ini. Ini displaynya benar-benar, aku merinding honestly. Ini benda-benda peninggalan sejarah yang luar biasa. Orang Singkawang tahu nggak? Ini dari Singkawang. Buat simpen apa tahu nggak? Buat simpen ular. Tuh. Sleeping Dragon Jar, Singkawang Kiln. Kelihatan nggak? Jadi dulu ternyata suku Dayak itu di Pulau Kalimantan ya, suka nyimpen ular. Simpen di situ. Aku kira buat nyimpen arak. Anatomi dari Tajau. Mulutnya, terus ada lehernya, ada pundaknya, ada bibirnya, ada telinganya. Oh, ini ada telinganya. Ini telinga. Terus ini badannya, dan yang bawah itu dasar. Oh, ini anatomi dari Tajau. Baiklah. Ini dari Belitung, guys. Belitung Shipwreck Jar. Kenapa ada di sini? Kenapa nggak disimpan di Indonesia coba? Aduh. Wih, kompas zaman dulu, guys. Wah. Amazing. Ternyata mereka dulu berlayar sudah pakai kompas. Ada yang kecil juga nih. Alat navigasinya lumayan loh ini. Oh, lampunya kayak Petromak ya. Lampu-lampu. Wah, mau Vi? Coba semua? Kompas. Ini kompas juga. Oh, ini kompasnya udah lebih modern ya. Tapi yang ini dari Ultron. Oh ya. Wah, ada pedangnya. Observasi bintang. Ini bulan dan arah, jadi mereka bisa nentuin arah berdasarkan keberadaan bulan nih. How was the ocean conquered? Wah, gila ini mapnya. Ini peta bintang, rasi bintang. Amazing place. Aku nggak nyangka bisa ngelihat dari dekat lampu ini. Ini kalau ada yang nonton Dreaming Back to Qing Dynasty, lampu ginian ada nih. Nah, ini untuk mengendalikan armada ya, how to command his fleet. Jadi Cheng Ho itu pakai bendera-bendera kalau siang, tapi kalau malam pakai lantern. Lantern itu lampion, tenglong. Kalau lagi berkabut gimana? Atau lagi hujan? Jadi mereka pakai instrumen lain, misalnya pakai bambu diketok-ketok gitu ya, atau pakai trompet, atau pakai gong. Ada simbol-simbolnya, masing-masing ada artinya. Ini perintah untuk ngapain. Bisa juga pakai drum, beating the drum, atau bisa juga pakai firecrackers, pakai petasan. Wah, ada artinya masing-masing tuh. Apakah itu berarti waktunya untuk makan, waktunya untuk masang jangkar ke bawah, atau untuk jalan, atau untuk mundur. Wah, semua ada perintah-perintahnya itu.
Interesting, super interesting. Untuk penunjuk waktu, dulu belum ada jam tangan, ada jam air. Ada jam air dan ada jam pasir. Bisa kebayang nggak guys, rombongannya Cheng Ho? Ini miniatur loh, versi kecilnya. Gimana versi benerannya coba? Wah. Ini dari mana ya guys? Gate-nya ini. Artistik banget nih. Oh, ada dragon. Berkait di atas. Dragon. Nah, di sini banyak benda-benda peninggalan sejarah juga. Jadi kelihatannya dulu Ming Dynasty kan kasih-kasih hadiah ke kerajaan-kerajaan lain. Dan mereka dapat hadiah balik nih. Nah, ini yang dari Vietnam. Gile. Mutiaranya gede-gede banget. Ini pearl. Asli deh. Tuh. seruas jari satu bundernya. Ada sepatu. Loh, sepatunya kayak buat silat. Ah, ini apa ya? Ini mirip di airport Thailand loh. Tapi di Thailand airport itu gede banget. Sama. Oh ya, kepalanya dragon tapi hidungnya gajah ya? Merge together. Iya. Ada. Tadi apa namanya ini? Longbong. In bahasa? Chakan Wong. Pusuk. Tadi aku ada baca di sana, lupa wordnya. Ada gong juga. Ada guci-guci. Ada angklung. Ini mungkin dari Indonesia nih. Angklung. Nah, ini juga kelihatan Indonesia kayak Bali style deh. Barong gitu. Bener nggak? Wah, ini Jawa banget. Coba kita lihat. Gamelan. Gamelan is a traditional musical ensemble from Indonesia's Java and Bali, developed in the Majapahit era. Wah, ini satu set gamelan dari Indonesia. Ada wayangnya juga. Over there. Wayang. Ini juga gamelan. Beserta wayang-wayangnya dan batik. Ini wayang. Oh, ini Semenanjung Tanah Melayu ya. Oh, Malaysia juga punya congklak. How do you guys call it? Oh, sama, congkak deh di sini bilangnya. Congkak. Kalau kita di Indonesia bilangnya congklak. Ada L-nya, ini congkak. Oke. Oh, nanti kita visit ke sini nih. Ini Red Square namanya. A view of Dutch Square in Malacca. Christchurch in the center. Nanti kita mampir ke sini ya. Ini peninggalan Belanda. Jadi mereka pernah dijajah Belanda 100-an tahun. Ini peninggalannya. Dulunya nggak merah, dulunya putih. Wah, apa ini? Oh, ini dari Palembang. Ini dari Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Abad ke-7 sampai abad ke-13. Prameswara. Ini yang pendirinya Malaka. Asal-usulnya dari Palembang. Ini Prameswara, pendiri Kesultanan Malaka. Wih, sayang, ini jamur apa namanya? Lingzhi. Lingzhi, yang mahal banget itu kan? Ya. Gede ya ini ya? Ya. Ini gede banget guys lingzinya.
Biasanya dipakai buat obat ya? Obat apa? Orang almost mati pakai dia bisa Hidup lagi, seger lagi. Ya, Wah. Sekarang di mana kita bisa cari begini? susah. Susah. Tusuk gigi dari cinnamon. Interesting loh. Cinnamon candles, pure cinnamon powder. Wah, cinnamon ternyata banyak ya fungsinya. Agar wood. Nah, ini aku paling suka wanginya nih, kayu gaharu. Tapi di Indonesia udah gak boleh diambilin. Udah langka. Gaharu, agar wood. Menarik, ini banyak peninggalan-peninggalan bersejarah. Tembikar Vietnam. Vietnamese ceramic. Ini peta penyebaran agama Islam, guys. Kalau di Southeast Asia tuh ya. Tuh ada Jambi, Palembang. Kalau di Kalimantan di Sambas, Tuban, Makassar. Nah, ini di Jawanya sendiri, Bantam itu, Banten kali ya. Banten, Batavia kan Jakarta. Terus ada di Cirebon, Semarang, Demak, Gresik, Surabaya, Lasem. Oh, Tuban masuk Jawa nih sini. Ini nih. Ini yang dimampirin sama Cheng Ho. Nggak terasa kita menghabiskan 2 jam. 2 jam di dalam museum ini, Cheng Ho. Ya, terasa masih banyak buat explore sih. Iya, iya. Kita kayak nggak mungkin bisa mempelajari dan membaca semua penjelasannya dalam satu kali visit ya. Kayak overwhelming, banyak sekali informasinya. Tapi dengan ini aja kita udah bersyukur sekali sih, udah bisa belajar banyak sih. Ya, mungkin lain kali Iya. kita belajar banyak, pasti bisa datang lagi. Ya, bisa datang lagi, kita serap lagi yang lain lagi. Jadi sekali visit itu mungkin kita cuma absorb 10-15%. Terus aku juga ada beli buku mengenai Cheng Ho, itu aku belum baca, masih ada di mobil, masih dibungkus plastik. Nanti aku jadi mau baca juga lebih detail. Ya. Di museum ini juga dijual buku-buku yang berhubungan dengan sejarahnya Cheng Ho, guys. Jadi ada buku-buku berbahasa Inggris seperti ini, Cheng Ho and Islam in Southeast Asia, Cheng Ho and Malaya. Ada juga yang berbahasa Mandarin. Ada yang pakai bahasa, aku kurang tahu ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dalamnya, memenangkan persaingan cara Cheng Ho. Kelihatannya bahasa Melayu. I think I will buy this one. Ini English juga, ini Mandarin. Ada yang bahkan buat anak-anak, jadi lebih ke bergambar gitu, komik. The Great Explorer. Let's see. Oh, dia komik gitu bentuknya. Ini juga enak nih dibacanya nih, boleh ah. Padahal aku punya buku beli di Indo mengenai Cheng Ho juga belum dibaca. Tapi ini juga menarik sih. Shall we? So, aku memutuskan untuk beli 2 buku. Yang satu yang lebih komik gitu, lebih ringan dibaca. Dan yang satu lagi pendekatannya lebih ke arah bisnis. Memenangkan persaingan cara Cheng Ho. Berhubung video mengenai Cheng Ho ini udah panjang, jadi video berikutnya mengenai jalan-jalan ke Red Square Malaka akan aku buatkan di video terpisah ya. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video yang selanjutnya. Bye-bye!